yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam. Saya sampaikan bela sungkawa atas kehilangan pekerjaan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Saya Rafael Situmorang. Beredar informasi belakangan ini di media sosial, baik di TikTok, di IG, di Facebook, dan media yang lain, yang menyatakan saya menolak surat edaran gubernur terkait perpanjangan pajak tahunan kendaraan bermotor tanpa KTP pemilik pertama. Saya tidak menolak. Jadi informasi itu informasi yang sesat dan tidak benar. Intinya saya tidak menolak. Jadi yang saya nyatakan adalah bahwa hendaknya sebelum surat edaran diberlakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Korlantas. Karena apa? Ada peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi kendaraan yang memang mewajibkan ada KTP pemilik pertama. Nah, akhirnya Bang Rafael Situmorang ya kepanasan juga ya. Diserang netizen di sosial media dari A, dari B, dari C ya. Terkait apa Bang? Terkait kritikannya Bang Rafael ini tentang surat edaran Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa pemilik KTP pertama. Abang ngeritik tajam di situ. Ya, secara otomatis masyarakat Jawa Barat yang antusias ingin membayar pajak itu ya senang nih ya. Abang ngeritik ya bahwa ini bla 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 bla, otomatis ya masyarakat Jawa Barat wah begitu ke Abang ya. Jangan heran Bang, sekarang fenomenanya adalah masyarakat Jawa Barat ya mengikuti apa yang menjadi arahan dan aturan Gubernur Jawa Barat. Pasti aturan dan arahan itu atau surat edaran ya itu untuk kesejahteraan ya Jawa Barat ya. Masyarakat mendukung itu. Abang ya seperti ya kita tahu lah politik Bang ya, politik Bang ya gitu loh. Ya kan, Abang sebagai oposisi otomatis kan kritik lah bla 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 bla, tapi masyarakat tidak melihat itu ya. Masyarakat tidak melihat itu. Seakan-akan Abang seorang anggota DPRD ya tidak mendukung apa yang menjadi kebijakan Pak KDM ya. Kebijakan mulia Bang apa? Ini untuk mempermudah masyarakat, tertib aturan ya, tertib administrasi, dan itu pemasukan buat kas provinsi juga bertambah ya. Bagus Bang. Terus apa yang membuat masyarakat nyerang Abang ya? Karena mungkin masyarakat Jawa Barat melihat jejak digital Abang. Kenapa Bang? Karena beberapa kejadian seperti yang di Bekasi, penggusuran, ada anak muda perempuan, Abang ngebela dia. Siapa namanya sih? Aura apa siapa sih? Ya itu ya. Abang seakan-akan gimana ya. Terus barak militer, Abang juga sama ya, mengkritik juga. Terus banyaklah, setiap reses ada video Abang ya. Abang selalu mengkritik Pak KDM. Ya mengkritik boleh Bang ya, tapi itu tadi ya. Ini fenomena masyarakat Jawa Barat antusias dengan adanya Gubernur Jawa Barat yang sekarang Pak Deddy Mulyadi, senang berpihak ke masyarakat, berpihak ke rakyat, mempermudah layanan, birokrasi, apa itu namanya, apalagi infrastruktur luar biasa Bang. Pembayaran pajak semakin banyak ya, infrastruktur Jawa Barat akan lebih istimewa. Begitu Abang Rafael Situmorang. Horas. Tadi nanti nggak boleh lagi ada janda nggak punya rumah, rumahnya dibangunin, standarnya jangan 20 juta. Kenapa saya nggak setuju rumah rakyat miskin standarnya 20 juta? Kenapa saya nggak setuju kloset orang kaya harganya 150 juta? Jam tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Baru tahu.
Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Nggak setara, ya. Di mana mencegah kemiskinannya, malah membuat miskin. Ya, di mana menjamin keamanan ekonomi dasar masyarakat, di mana keadilan sosial. Deddy Mulyadi menggusur seenaknya. Masyarakat yang punya warung sekarang terlunta-lunta hidupnya, ya. Oh, digantikan seadanya, seenaknya. Kalau cuma 5 juta perak, hampir 1 tahun, emang cukup? Coba kalian. Mau nggak digaji 5 juta hampir 1 tahun? Kalau nggak teriak, bohong. Nah, ini rakyat yang sedang usaha, yang dia juga bayar pajak. Dia digusur seenaknya hanya demi satu estetika, ya, demi keindahan katanya. Etikanya nggak dipakai. DPRD mengetahui dan bersikap. Jangan sampai ada masyarakat sudah diberikan kesempatan, itu bertahun-tahun mereka menduduki ya itu tanah negara, berpuluh-puluh tahun malah ada. Bukankah itu kesempatan? Terus apa? Ini yang mirisnya, banyak yang diperjualbelikan tanah negara, ada juga yang dikontrakkan. Jadi yang tinggal di tanah negara itu, yang buka warung, ruko, itu sebenarnya bukan mereka asli membangun. Kadang mereka juga ngontrak. Ini yang bahaya, ya. Di tanah negara diperjualbelikan, terus dikontrakkan, ngeri sampai puluhan juta per tahunnya. Nah, itu gimana? Jadi bukan hanya masyarakat. Jadi yang katanya warungnya, yang punya warung sekarang terlunta-lunta, itu kadang-kadang bukan warung dia ngontrak di situ. Nah, ini yang harus ditelusuri, itu yang bikin kotakan pertama. Itu karena kenapa? Karena terlalu lama dibiarkan bertahun-tahun, jadi mereka merasa memiliki. Dan ganti rugi ini cuma untuk beberapa bulan atau tahun kadang ya, dikasih kompensasi untuk cari kontrakan dulu. Dan gubernur pun sedang memikirkan membangun rumah-rumah untuk warga yang memang yang layak mendapatkan rumah. Ya. Jadi ini Dodi ini kurang update apa gimana ya? Makanya kali-kali tontonlah video KDM ya, tonton. Jangan cuma mendengar ya, tapi tonton. Perhatikan itu yang menduduki tanah negara itu, yang bikin warung, ruko itu tuh mereka kontrakan lagi, malahan diperjualbelikan. Tonton sampai habis videonya, makanya. Puas. Pikirkan solusi itu, dan solusi itu sekarang sedang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Bapak banyak ngemeng? Kenapa Bapak melakukan statement yang menurut saya memprovokatif masyarakat Jawa Barat, yang seolah-olah menyalahkan Kang Deddy Mulyadi, sedangkan Bapak sendiri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tidak bisa melakukan apa-apa, hanya ngemeng saja. Anak kecil juga bisa, Paman. Ingat, ya, berikan Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kesempatan untuk merubah Jawa Barat ini. Ya, karena yang saya harapkan solusinya itu, bukan hanya sembako. Ya, sembako mah bukan solusi. Solusi yang terbaik itu bagaimana yang sekarang terdampak banjir, tahun berikutnya banjirnya mengecil, tidak meluas. Tahun berikutnya lagi tidak kebanjiran lagi, itu. Dan solusi itu harus dilakukan, dikerjakan dari hulu ke hilir. Apa biang keroknya? Diselidiki, diteliti, difikirkan. Apa biang kerok penyebab banjir ini? Karena mungkin yang Kang Deddy pikirkan sama dengan apa yang saya pikirkan menurut pengalaman saya. Apa yang difikirkannya? Sekarang begini, dulu tahun 90-an, apakah daerah tersebut banjir? Jikalau banjir, sebesar apa? Dan seluas apa banjirnya? Dicatat. Lalu, di daerah tersebut, banjirnya semakin meluas, bahkan semakin besar, dimulai dari tahun berapa? Oh, ternyata setelah tak masuk tahun 2000-an. Karena dari tahun 90 sampai tahun 99,
di daerah tersebut aman. Tapi setelah tahun 2000 ke sana sampai detik ini menjadi rawan banjir, bahkan longsor. Lalu dicek by data. Ternyata misalkan semenjak tahun 2000 sampai detik ini dari hulu ke hilir banyak perubahan, banyak pembangunan, banyak mengalihfungsikan tempat-tempat yang harusnya tidak boleh dibangun. Misalkan rawa dibangun, sawah dibangun, kebun teh dirubah, hutan digunduli, dibangun tempat wisata. Berarti solusinya apa? Balikan lagi tempat tersebut ke fungsi yang sebenarnya. Itu baru balikan lagi posisi tersebut ke posisi tahun 90-an.